foto gitu ya. Ya udah, saya undang dulu bintang tamu kita boleh ya, Ibu ya. Tenang dulu nggak apa-apa ya. Nah ini pemirsa berbicara soal orang yang bisa mengobati, ternyata bintang tamu saya ini ya mungkin ibu-ibu sering melihatnya di panggung musik dangdut ya. Ternyata bisa juga mengobati orang. Nah saya ingin tahu lebih dalam nih, apa yang bisa Cupi Cupita lakukan kalau ada orang yang datang kepadanya dan minta pengobatan. Boleh kita berikan tepuk tangan ya. Cupi silakan masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan maju Ibu. Sini Ibu silakan. Ya Ibu Isma ya. Ya, Ismawati. Ibu Ismawati. Iya, Jadi intinya dari semua cerita ini Ibu ada perjanjian goib lah gitu ya. saya juga baru tahu 2 minggu. Mangga. Saya minta maaf sama dia karena kan saya punya penyakit kanker gitu. Kata Ustadz Danu katanya kalau misalnya sakit kanker itu dosa yang maksudnya suka jengkel, marah, yang terpendam. Saya memang kesal sama mantan suami gitu. Saya pendam, saya minta maaf sama dia. Terus ya dia bilang saya maafin gitu, ikhlas lillahi ta'ala. Tapi saya buat suatu perjanjian ikatan perjanjian gitu di tubuh kamu gitu. Tolong dong saya minta dilepasin gitu. Terus dia bilang ada syaratnya. Syaratnya menurut kamu pasti berat kata dia gitu. Ya udah tolong saya minta dilepasin kata mantan suami saya. Ya balik lagi ke saya gitu. Balik lagi ya, jadi mau ada pernikahan lagi. Oke, kita nanti berdua. Jadi Ibu Isma ini sempat ada sakit dulu, Iya. ya. Lalu datanglah ke pengobatan Iya, pengobatan. alternatif sama mereka ini, sama laki-laki ini. Sebelumnya juga pernah berobat juga di tempat yang lain gitu. Lalu salah satu sang pengobat ini ternyata Ibu jatuh cinta gitu ya, suka gitu. Iya, saya Sukanya taruh. sadar apa di pelet kira-kira? Taruh. Oh Saya, taruh. ah, Jadi langsunglah akhirnya ah, menikah. saya pikir taruh itu menjauhi deh itu ternyata Dari zina. iya gitu ternyata saya harus salah gitu maksudnya harus lihat belakang Belum belakangnya dia kenal terlalu dalam iya, ya. benar. Jadi berapa tahun usia pernikahannya waktu itu? Dari 2013 bercerai 2017 berapa tahun? Oh, hanya 4 tahun. Iya, Punten aku pengen tahu, kalau kankernya ini kanker apa Ibu ya? kanker payudara stadium 3. Oh udah 3 ya. Alhamdulillah nyerinya itu berkurang terus sekarang mengecil gitu yang udah dioperasi udah diangkat tapi tumbuh lagi tapi setelah saya ngikutin Ustadz Danu gitu ya dia mengecil tapi yang saya herannya kenapa setiap saya mengamini itu baru sakit tapi kalau misalnya saya nggak mengamini Ustadz Danu itu nggak sakit tapi kaki saya kayak kebakar nih, saya kan guru ngaji gitu, saya nggak bisa ngajarin ngaji anak-anak sekarang gitu hafalan. Saya setiap hari memang ngajarin hafalan. Target saya anak-anak hafal Al-Quran. Semenjak saya sakit kayak gini, saya kepanasan. Jadi saya selalu ngajarin hafalan anak-anak, tapi kaki saya nggak bisa diem gini karena kaki saya kayak kebakar. Dibilang saya suka ngikutin, terus saya kekunci, diikat, nggak tahu pakai foto. Saya nggak tahu fotonya. Pokoknya saya keikat, saya selalu bilang ke foto-foto gitu. Kalau kerasukan? Iya, ke foto. Kesebut gitu, foto gitu ya. Ya udah, saya undang dulu bintang tamu kita boleh ya, Ibu ya. Tenang dulu nggak apa-apa ya. Nah ini pemirsa berbicara soal orang yang bisa mengobati, ternyata bintang tamu saya ini ya mungkin ibu-ibu sering melihatnya di panggung musik dangdut ya. Ternyata bisa juga mengobati orang. Nah saya ingin tahu lebih dalam nih, apa yang bisa Cupi Cupita lakukan kalau ada orang yang datang kepadanya dan minta pengobatan. Boleh kita berikan tepuk tangan ya. Cupi silakan masuk. Assalamualaikum Cupi. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum. Cupi silakan duduk di sofa, boleh langsung. Ya, gelis ya ibu-ibu ya. Oh, makin gelis karena tertutup ibu ya. Iya. Assalamualaikum Dek, apa kabar? Baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Jadi kalau ngomong soal bisa merasakan sakit orang atau mengobati itu, betul itu? Kalau ngobatin mah nggak bisa ya Cupi, cuman kan
namanya kita waktu kecil sering diajarin, terus alhamdulillah kan Cupi juga waktu dulu sempat diurus sama nenek sama almarhum kakek Cupi. Jadi sering dikasih tahu nih kalau misalkan oh kayak gini kan kebetulan apa ya, almarhum kakek kan ilmu agamanya alhamdulillah lah, maksudnya banyak yang Cupi pelajari gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan sekarang pas Cupi udah dewasa kayak begini, Cupi tuh jadinya oh tahu kalau misalkan ini kayak gini nih, misalkan ini halnya kayak begini, oh Cupi harus ngapain gitu. Kayak gitu-gitu sih. Jadi kakek nenek ini mewariskan ilmu lah ya. Paling banyak mah Kakek. almarhum kakek. Almarhum kakek. Oke. Yaudah Cupi nanti disimpan lagi ceritanya, nanti kita cerita-cerita lagi ya. Sekarang aku ke Ibu lagi. Ibu ini kalau keluhannya sekarang bagaimana? Maaf bagian dadanya atau apa kaki? Ya, Lebih dekat mikrofonnya boleh. ya di sini sih kayak Masih senut, nyeri ya. senut gitu. Tapi kalau mengamini Ustadz Danu tuh dia baru bereaksi sakit gitu, panas di belakang pundak, sama kaki saya kebakar kayak kebakar nih semuanya, Iya. kanan atau kiri gitu. Jadi saya selalu mau begini kakinya gini-gini nggak bisa diem. Kalau kata mantan suami diikat di bagian mananya? Hmm. Wah udah masuk. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Saya pinjam mikrofonnya boleh? Tenang. Enggak apa-apa. Gak apa-apa. Saya pegang aja ya. Saya pegang Astagfirullah. ya. Yuk kita sambut Pak Ustadz, ibu-ibu dengan tepuk tangan boleh. Bapak silakan bergabung Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah amin. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Ada yang mulai gelisah ini Pak Ustadz. Pak Ustadz, saya minta tolong lepasin ya ikatan di kaki nih. Saya udah nggak betah sama Iis, saya nggak betah. Kamu siapa? Saya ilmunya Ilmunya siapa? mantan suami. Oh, Saya diikat, diikat di mana? pengen minta balik lagi, dianya nggak mau Iisnya. Oh gitu. Iya, saya kebakar ini tiap hari dia ngajarin ngaji ngaji gitu. anak-anak, hafalan Al-Quran, saya kepanasan kebakar ini. Saya udah nggak mau, saya minta diislamin sama Hah? Pak Ustadz. Minta diislamin? Iya, saya Beneran? juga minta islamin. Saya minta diislamin sama Iis nggak ngerti dia. Dia cuma ngajarin anak-anak ngaji, hafalan Al-Quran. Iya. Tiap hari Seneng saya kamu kepanasan. Oh kebakar. kepanasan. Kebakar saya. Iya. Minta dilepasin ya Pak. Iya. Saya kasihan sama Iis. Iya. Gak apa-apa nanti saya bantu lepas. Iya. Saya macan kemayoran. Oh Macan Kemayoran. Itu film zaman tahun 80-an itu. Di mananya apartemen Kemayoran? Aduh. Gua di mana sih? Macan Kemayoran. Dari mana? Dari Kemayoran. Ya. Penunggu Monas dari Loh, penunggu Monas. Bukannya satpam Monas itu yang nunggu. bukan. Pak Ustadz. Zamannya Belanda. Oh zaman Belanda. Macan Kemayoran. Waduh. Terus kamu di dalam situ yang diinget kamu maksudnya? Bukan anak buah saya. Oh anak buahnya. Iya, Yang ngomong sama aku tadi anak buahmu. bukan. Banyak yang Hah? Oh banyak. Iya. Terus kamu apanya? yang benci sama Iis. Kamu benci? Enggak, Oh enggak ya. saya mah baik mau nguarin semuanya tapi enggak bisa. Di sini. Mau ngeluarin semua tapi nggak bisa. Di situ. Iya. Aduh. Macan Kemayoran. Kenal sama, Gua takut. takut sama siapa? Sama saya? Enggak, saya enggak galak. Saya itu macan ompong. Sini. Ampun Pak Ustadz. Enggak saya apa-apain. Sini loh, sini. Panas kebakar. Apa iya? Kebakar sama Iis aja udah dibakar mulut tiap hari. Tapi enggak keluar-keluar nih. Berarti kamu itu juga ikut kekunci di situ. Bener. Kekunci di kaki apa di Sini, di sini. kekunci di kaki apa di Di punggung? leher.
Oh, sama di leher. Iya mau nyekek, suruh nyekek sampai mati. Oh, Gak gitu. mati-mati. Mati. Ya jangan dicekek, jangan dicekek. Ya, jangan, nggak boleh matiin orang ya. Dosa. Nanti masuk neraka. Udah tahu. Ya, Udah ya. tahu dari dia ngomongnya begitu mulu. Gua kan kepanasan. Iya. Gua